الحمد لله الذي جعلنا من عباده المسلمين والمؤمنين وجعلنا من عباده الموحدين وجعلنا من أمة سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات الحاضرون والحاضرات في هذا اليوم المبارك di pondok pesantren yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pondok pesantren kita ini tak berjalan lancar, maju, supaya sebagai pusat pengetahuan pada masa depan, insyaallah. Amin. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat, at-tullab wa thalibat jami'an. Alhamdulillah, dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Indwi yang ada di sini, yang dipimpin oleh Akhuna Fillah, Tuan Guru Haji Muhammad Suhaidi. Kita dengar tadi mulai dari nol beliau di sini. Tapi beliau tetap merayakan Maulid Nabi namanya. Karena orang yang merayakan Maulid Nabi bukan di bulan ini saja. Siapapun yang menjalankan kewajiban yang ditugaskan kita oleh Allah dan oleh Rasulnya seperti merayakan Maulid Nabi, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Maulid Nabi ini mungkin tidak ada yang tidak tahu. Waktu kita di SR dulu sekolah rakyat baru ke SD, kelahiran Nabi kita apal disuruh oleh guru kita di SR. Belum SD di SR, namanya saya di SR buat 3 tahun baru jadi SD. Rasulullah SAW lahir di Makkah Al-Mukarramah. Sampai sekarang kalau jemaah haji pergi berhaji selalu ziarah ke tempat disebut dengan Maulid Rasul, Maulid Nabi di sana. Ziarah ke Maulid Nabi, ada rumah di sana khusus, inilah rumah Maulid Nabi dulu katanya. Cuma kalau di Saudi Arabia kalau kita tahu ziarah seperti itu dipegang temboknya orang ini bidah, syirik, jangan dosa kan ya. Syirik Mekah seperti itu. Yang kalau tidak ada orang ziarah saja ke sana, baca selawat pada Nabi, doakan Nabi, jangan pegang tembok semuanya, ini jadi masalah. Baik, bapak-bapak hadirin berbahagia, dengan acara ini saya tadi dapat banyak mendapat ceramah dan nasihat-nasihat agama juga di sini. Saya lebih senior dari beliau tadi ini, tapi saya tidak pernah berbuat apapun bermanfaatan. Cuma saya ngajar saja, tapi beliau Masya Allah bisa membangun pondok pesantren di tempat yang dulu kering kerontang kalian sini, tandus tidak ada orang di sini, mulai dari nol. Ada istiadat jauh dari Islam karena dulu saya dengar dari. Tapi alhamdulillah sekarang membaik. Ini termasuk beliau menghidupkan tujuan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi basirat, kabar gembira kepada masyarakat sehingga masyarakat akan berubah. Luar biasa. Luar biasa. Adapun saya lam apal saya tidak apa saya ngajar saja, belum pernah membangun madrasah, ya nyumbang sekedar. Alhamdulillah ada kawan kita yang mampu seperti ini, luar biasa. Bapak-bapak yang berbahagia, semua ibu bapak tahu Rasulullah dilahirkan di Makkah di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya itu yang berbeda-beda, beberapa ulama berbeda. Semua jemaah mengatakan tanggal 12 penipuan Rabiul Awal. Ada mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, itu pendapat ulama Sunnah juga. Kalau Syiah mengatakan enggak, tanggal 17 Rabiul Awal. Syiah.
Sekarang termasuk di Mekah namanya Syekh Ali namanya. Kalau mau tanya di Syekh Ali, itu murid Nabi, Syekh Ali namanya di sana. Syekh Ali itu tempat lahir Rasulullah SAW. Kemudian makanya Imam Suyuti rahimahullah taala, Imam Suyuti yang di abad 11 beliau abad ke-10 pernah meninggal dunia tahun 1911 Hijriah. Imam Suyuti ditanya oleh orang masyarakat waktu itu, bagaimana hukum mereka murid Nabi? Imam Suyuti dari abad ke-10 ditanya masalah ini. Beliau mengatakan bukan dengan perkataan beliau tapi dengan kesimpulan beliau, jangan kita lihat namanya, kita lihat acaranya, kita lihat. Walaupun namanya Mahmud dipuji, tapi perbuatan jelek orang itu. Itu kata itu pengertian kata Mas Suyuti. Jadi kata Mas Suyuti beliau, jadi kita lihat acaranya. Kalau baca Quran, baca Yasin, udah salah seorang ceramah agama, bagaimana perjuangan Rasulullah, apa sih? Mana berkenanya dengan syariat? Tidak ada sedikit pun berkenaan syariat. Jadi kita lihat acaranya, programnya, dan kita lihat namanya. Karena kita adakan pada bulan Maulid, maka dikatakan Maulid Nabi. Ini Imam Suyuti simbolnya seperti ini. Lihat acaranya. Acaranya bagus, ya. Karena di Mekah juga ada Maulid Nabi, ada cuma ada resmi seperti ini. Di rumah-rumah tempat kita. Di rumah-rumah di Jeddah, saya sering diundangkan dengan kelompok syekh. Jadi syekh murid-muridnya diundang syekh. Kita pergi menghadiri Maulid Nabi di Jeddah. Orang yang miliarder juga undang kita. Dijemput kita oleh mobil yang besar, mobil jemaah haji, Kemudian di Madinah diundang kita, coba di rumah tempatnya juga. Di Taif, tempat yang paling hebat di Saudi Arabia, yang paling bagus udaranya di Taif, tempat tertinggi, dingin, bagus. Kita Maulid Nabi juga. Cuma acaranya salah seorang mulai masuk acara merayakan Maulid Nabi, baca Quran. Setelah baca Quran, kemudian anasyid ad-diniyah seperti al-Badru alaina. Kemudian salah seorang bahasa berjanji. Yang bahasa berjanjinya selalu saya ingat namanya Syekh Zaki namanya. Dia orang muda tapi hafal berjanji. Muda orangnya. Gagah juga muda. Orang Mekah. Dia apa berjanji itu? Lah berjanji baru kita bangun. Al-Badru alaina seperti itu. Setelah itu baru ada salah seorang ulama yang hadir di majelis pengajian itu menyampaikan nasihat-nasihat agama, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Caranya di sana. Makanya saya simpulkan Maulid Nabi ini dilihat acaranya. Kalau bagus dia tadi baca Quran, semuanya berjanji, semuanya apa sih? Tidak syariat Islam. Jadi bahwa di berbahagia Rasulullah SAW yang lahir di Mekah itu ya setelah besar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 40 tahun umurnya diutus menjadi rasul. Apa sih yang dapat itu? Kayaknya saya kalau ada calon presiden umurnya walaupun hebat di batang 40 tahun saya pilih dia. Karena belum matang. Kalau 40 tahun karena serius semuanya tidak ada main-main. Saya ambil dari hidup para anbiya wal mursalin. 40 tahun, karena sudah matang, nggak ada serius, nggak ada main-mainnya, nggak ada. Gubernur pun, nggak saya pilih kalau di bawah 40 tahun. Kalau ada 40 tahun saya pilih, kalau nggak ada 40 tahun nggak saya pilih saya. Karena sudah matang betul. Kalau sudah 40 tahun serius, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dari segi segalanya seriusnya. Itu hikmah diutus Rasulullah 40 tahun umurnya jadi rasul. Karena setelah dari rasul, ya orang Mekah, orang musyrik berdakwah Rasulullah SAW. Tadi dia percaya apa Muhammad ini orang miskin, orang seperti itu, orang anak baru lahir,
Kita sudah hebat seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Bukan dibuat-buat dirinya menjadi rasul. Saya yang membuat dia menjadi rasul. Bukan kehendak dia. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Saya utus kamu rahmat untuk alam juga. Bagaimana rahmat untuk alam? Alamin kata ulama mencakup semua yang ada di dunia ini. Rahmat bukan untuk manusia saja, untuk binatang pun. Untuk orang musyrik pun rahmat. Bagaimana rahmatnya orang musyrik? Dulu kan kalau ada orang musyrik zaman Nabi-Nabi dulu tak percaya itu ajaran Allah dan Rasulnya, berubah dia menjadi binatang, jadi batu. Kalau Muhammad kan tidak ada, walaupun mereka musyrik tidak ada berubah dari manusia di batu itu ditakjil, diakhirkan ubah mereka nanti di akhir kiamat. Di dunia tidak dirubah bentuknya, hasab namanya hasab berubah dari manusia itu binatang. Itu rahmat juga dialami pada binatang. Rahmat juga. Buktinya kalau kita sembelih binatang suruh baca bismillah, itu rahmat pada binatang. Kalau kita baca bismillah, binatang ini katanya senang disembelih karena akan dimakan oleh orang yang berilmu. Itu seperti lil alamin. Rahmatul lil alamin. Apalagi walaupun ada pendapat alami di sini maksudnya orang-orang Islam saja, tapi ini pendapat. Tapi Maulana mengatakan alamin masih Allah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjelasan yang tadi. Kemudian telah diutus Rasulullah SAW pada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang tadi, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Kalau di dalam kata ulama, walaupun sebagian ulama tidak setuju, Nabi kita Nabi kita apa? Kan Nabi kita Nabi terakhir kan? Nabi pertama Nabi Adam. Kata ulama, awaluhum mawjuda wa akhiruhum mawluda. Nabi kita paling dulu ada di antara makhluk, cuma lahirnya saja belakangan. Ini kata ulama bukan hadis Nabi. Awaluhum mawjuda, yang paling pertama ada di antara anbiya, wa akhiruhum mawluda, terakhir dilahirkan di dunia ini sebagai khataman nabi wal mursalin. Nabi kita. Alhamdulillah kita termasuk umat dari lima besar Muhammad SAW. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Kita ikut di langkah beliau sudah kemampuan kita. Ayo kita betul-betul umat dari beliau. Nanti ada keluarga kita pada hari kiamat, beliau akan bersyafaat pada kita. Lebih-lebih kalau kita pada selawat pada Rasulullah SAW. Kok tidak disuruh baca selawat dan Nabi tidak mau misalnya? Itu aneh. Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan beliau baca selawat pada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja baca selawat pada Nabi. Cuma berbeda artinya selawat Allah dengan selawat kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ay yarhamu nabiyahu. Allah menghormati, memberi rahmat kasih sayang kepada nabinya. Tidak akan diberi siksa, disayangi, diberitahu bagaimana caranya untuk mengerjakan dakwahnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Kalau kita hai orang beriman, baca selawatlah kepadanya wa sallimu taslima, ditambah wa sallimu taslima. Apa hikmahnya wa sallimu taslima ini? Karena kalau Allah mustahil akan menyakiti nabinya. Kalau kita baca selawat diiringi dengan jangan kamu sakiti dia. Kalau kamu percaya ya, kalau tidak jangan kamu macam-macam. Sallimu taslima, sahabat kan dia dengan bermacam-macam taslim penghormatan. Jangan kamu sakiti dia. Kalau mau kamu masuk Islam silakan, tapi kalau tidak mau jangan mau bunuh dia, jangan celah dia macam, jangan. Itu sallimu taslima orang mukmin. Kalau nabi lain ya jelas menerima, malaikat juga.
Tidak ada malaikat yang dikatakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Selamatkanlah dia dari siksa-siksa dari celah-celah. Itulah kalau kita disuruh selamatkan dia. Itu hikmahnya tambahan wasallimu taslima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita umatnya baca selawat kepada beliau. Kok disuruh baca selawat? Kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan disiksa, dijamin oleh Allah akan amal hidupnya di dunia sampai akhirat nanti. Kok diminta baca selawat pada beliau diri sendiri? Kan ada hadisnya atau tidak? Apakah ada hadis Nabi yang menyuruh kita baca selawat padanya? Apa katanya? Ayo siapa yang hafal hadis Nabi? Apa? Nah, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa baca selawat pada sekali saja, Allah akan memberi imbalan pahala 10 kali lipat. Itu rahmat pada kita. Selawat bacaannya selawat tidak ada berat, huruf-hurufnya ringan saja. Paling kurang Allahumma shalli ala Muhammad ya sudah. Pahalanya Masya Allah 10 kali lipat. Itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Coba itu rahmat pada kita, pada umatnya. Karena kita harus baca selawat pada Rasulullah SAW ringan, tidak berat, tidak perlu beban, tidak perlu uduk, tidak perlu walaupun kaum minggu sedang datang bulannya, silakan berselawat dari masalah. Bagus juga dan tidak sedang duduk dan tidak ada kata suci dari hati besar sedikit. Yang penting pada selawat dapat pahala 10 kali lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Ikhwatal muslimin wal muslimat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtafilu bi maulidihi. Tapi dengan puasa. Nabi sendiri kan istighfar dan maulid dia. Cuma dengan ibadah dan puasa. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an sababi shaumihi yaumul Isnin. Ini hadis riwayat di Muslim. Nabi ditanya, kenapa Nabi selalu puasa pada hari Senin? Nabi menjawab, itulah hari kelahiran saya. Saya ini tidak pernah puasa di hari kelahiran kita. Mungkin bapak-bapak kalau saya bisa dikatakan tidak pernah saya puasa di kelahiran. Padahal Nabi sendiri puasa hari kelahirannya syukran lillah subhanahu wa ta'ala. Lahir dan bagus. Kalau kita tidak jarang. Berarti kita tidak ikhtifal dengan maulid Nabi namanya itu. Di segi itu. Nah itu dari segi itu. Karena yang kita yang wajib kita ikut, yang sunnah kita ikut, yang tidak yang haram tidak boleh kita ikut sama sekali. Karena ada khususiat bagi Nabi. Haram bagi kita, bagi Nabi boleh. Siapa yang tahu itu? Kaum bapak, kawin itu dari Nabi boleh sebagian orang. Kalau kita dilarang, haram bagi kita. Itu haram kita ikut. Apa wajib kita ikut? Kenapa haram bagi kita? Nabi mengharamkan. Yang satu saja bagi saya sudah berat, apalagi dua berat. Jadi masing-masing orang lihat dirinya dulu. Kalau mampu dari segi semuanya silakan saja. Tapi tak mampu bawa hijatan awal maka imam Allah tidak. Kalau saya bawa hijatan sudah cukup. Ya wajib kita ikuti wajib syarat lima waktu puasa Ramadan, haji kalau kita mampu silakan. Wajib kita ikuti. Paling sunnah kita ikut seperti puasa hari Senin. Sunnah kita ikut. Ya tidak puasa hari Senin, syukur dikaji. Kita kan jadi umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puasa adalah kita syukur juga. Kita diciptakan sebagai hambanya yang mukmin, yang muslim. Bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang berbahagia, Rasulullah
Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari uang. Makanya saya ingat Bapak Syekh aja. Pokoknya duit, iman dan takwa. Iman dan takwa. Tidak pernah mengatakan iman dengan apa namanya? Pokoknya duit, kedudukan dengan tahta, tidak pernah bilang begitu. Makanya saya ceramah duit, berikan kedudukan, dia bernama duit. Orang dalam pun kalau bersaing dia tidak baik, tak usah ikut. Kalau kedudukan saja, kalau tak terpilih jangan ikutlah. Mau berjuang jangan. Karena Rasulullah, Nabi apa? Oh Syekh, pokoknya itu iman dengan takwa, bukan kedudukan dengan tahta. Ini tambahan dari saya tak artikan itu. Pokoknya itu iman dan takwa. Itu kita pahami, bukan kedudukan dengan tahta. Kalau kita dapat tanda kedudukan dari itu, alhamdulillah pernah dapat, jangan tidak masalah. Itu penyebab Inwe yang begini karena masing-masing mau jadi cari kedudukan. Saya tahu sejarahnya. Jadi kedudukan si A si B. Dan orang-orang itu dulu bukan Inwe asalnya. Yang masuk Inwe asal kedudukan Inwe banyak di Lombok. Mau jadi DPR, berapa jadi itu jadi ini. Masuk Inwe dapat dukungan. Setelah habis dukungan itu tiba-tiba buat masalah permasalahan saya tahu sekali. Gimana tidak usah ditahu. Tapi ini sudah lama saya selesai. Lama saya tahu. Saya tahu. Karena orang tua saya dan emak saya semuanya dulu. Semua duit. Saya mengabdi di Pancor dulu setelah saya pulang dari Mesir cuma 2 tahun waktu saya masih ada. Mengabdi di Mahat saja saya ngajar dan keluar dinginnya 2 tahun. Lalu saya kembali ke Mesir lagi untuk sekali S3. Karena saya PNS tidak bisa. Kenapa umur sudah lewat kedaluarsa? Dan saya kan sampai jadi PNS tidak bebas dari PNS. Istri saya ini tidak PNS, saya join. Kenapa seputar umur? Tapi saya dibutuhkan, baik saya disuruh ngajar di Fakultas Islamiyah yang bahasa pengantarnya pakai bahasa. Nah, diperlukan di sana ya saya bedakan silakan saja. Saya ngajar di sana. Di Fakultas Islamiyah. Itu pun walaupun saya dari negeri banyak salah-salahnya juga. Tidak boleh ngajar di tempat lain dengan nama dosen tetap juga. Diminta oleh IT, oleh PTI. Tidak, kalau bisa dosen tetap buat di tempat, tidak apa-apa. Tidak bisa katanya. Ini peraturan. Kalau tidak usah, saya ngajar di IT, PTI, di S2-nya atas kontrak saja, bukan dosen tetap. Saya kata saja. Bapak-bapak yang berbahagia, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ayat Marzuki? Saya tidak apa ayat satu saya ini. Itulah saya tidak apa Quran. Marzuki alhamdulillah. Apa Quran di salat dia 4 juz, pada pernah diulang-ulang lupa. Di Azhar 8 juz terakhir baru bisa S3-nya harus ujian Quran lisan dengan tulisan di Azhar 8 juz terakhir hafal bagus, sekarang sudah baik. Dikompasiti. Quran ini kalau kita selalu mengulang apa tidak? Karena mengulang makanya saya kira saya salah. Karena saya hafal Quran untuk lulus ujian atau tidak. Kan selesai lulus ujian dia Quran menjauh dari saya. Saya salahkan diri saya. Kenapa? Kalau hafal ujian sampai cari mana? Besok kita akan ujian. Tapi ujian hafal bukan nilai untuk ujian dari saya. Setelah ujian mulai lagi dapat kurang-kurang. Bukan seperti Marzuki, Masya Allah, ya hafal Quran, zahri qalbi di luar kepala. Itu kata ini di luar kepala. Benar nggak itu? Quran di luar kepala. Itu orang Malaysia nak bilang begitu. Oh, di luar kepala. Tapi tidak hafal lah dia. Saya bilang itu ada balagahnya. Ada namanya balagah. Balagah mimbabil al-balagah. Nah hafalannya itu kadang kalau di dalam kepala, ayo coba baca nanti sempurnakan. Saya pikir dulu. Kepala belum keluar. Kalau keluar kepala, apa? Masuk lagi buka saya, terus saya baca saya. Itu balagahnya seperti itu. Kalau di dalam kepala, pikir dulu. Kalau kepala sakit, nanti bisa tidak keluar, bisa tidak bisa menjawab. Kalau luar kepala, karena sudah di depan kita, tulis saja apa sudah ada sih.
Itu namanya majas. Jadi apa tujuan hidup Allah Subhanahu wa taala? Apa Al-Qur'annya? Apa ayat Qur'annya? Metode dakwahnya Rasulullah SAW. Apa katanya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah wajadilhum billati ahsan. Al-ayat. Ini tahu diutus dari Rasul, diajar cara dakwahnya pun diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang dari Rasul semuanya benar. Karena dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan asli. Ud'u ila sabili rabbika. Ila tariqillah Subhanahu wa taala. Bil hikmati. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba itu lembutnya Rasulullah mengajak orang Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Mekah keras kepala, tidak mau. Masa Muhammad orang baru ingusan dia akan nyebut kita kali. Abu Jahal, Abu Lahab terutama di Mekah. Abang, malahan beliau itu mau dibunuh, mau diserang bermacam-macam. Maka Allah suruh beliau itu untuk hijrah ke Madinah. Orang Madinah, orang Mekah sampai sekarang berbeda. Saya rasakan sendiri. Orang Madinah, orang Mekah agak keras-keras. Ya asli, jangan orang tatang-tatang, orang asli. Jiwanya agak keras-keras. Orang Madinah agak lembut-lembut. Sampai sekarang seperti orang Madinah yang asli. Agak lunak. Orang-orang Madinah. Makanya Nabi disambutkan dengan baik. Di Mekah diserang, sehingga beliau keluar, diperintah oleh Allah untuk hijrah. Orang Madinah langsung disambut dengan sampai Madinah. Al-Badru alaina. Bukan disambut dengan Al-Badru, langsung pakai balaghah juga. Sudah terbit bulan. Kenapa tidak matahari? Kenapa bulan? Al-Badru alaina. Karena kalau matahari bisa panas, kalau bulan itu enak di badan dan udaranya ringan. Benar orang Madinah disambut Al-Badru alaina. Misalnya kalau ada itu disambut oleh orang Madinah. Di Madinah lah beri ngatur posisi. Bagaimana caranya supaya bisa kembali di Mekah lagi? Kena tanda kelahirannya. Jadi alhamdulillah setelah berjuang di Madinah bertahun-tahun di sana, akhirnya banyak pendukungnya, banyak pengikutnya, dipinta oleh Allah SWT untuk kembali di Mekah untuk mengambil Mekah lagi pada Muhammad. Sampai di Mekah, orang Mekah sudah angkat tangan. Angkat tangan orang Mekah. Takut sudah, karena dilihat Mas Muhammad, Masya Allah pengikutnya banyak, kuat-kuat. Kita ini bagaimana? Nabi mengatakan, saudara-saudaraku kalian, apa yang kalian perkirakan, saya akan perbuatkan untuk saudara, untuk kamu sekalian sekarang. Apakah saya akan pukul, bunuh atau tidak? Mereka diam. Apa kata Nabi? Akhirnya akhul karim, ibnu wahid karim, wa antum tulaqa. Begitu diserang, dibunuh dulu mau. Tapi balik ke Mekah, kalau kita jadi sekarang, saya akan balas kamu. Tapi Nabi tidak. Orang Mekah tidak akan begitu. Rasulullah kembali ke Mekah itu. Makanya mereka semuanya khawatir. Nabi mengatakan, akhul karim, ibnu wahid karim, hai saudaraku yang mulia, anak saudaraku yang mulia. Izhabu antum tulaqa, pergilah atau bebas semuanya, saya tidak akan balas dendam. Jika selesai, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah bil hikmah, dengan hikmah kan lembut, dengan lunak, jangan keras-keras suara, jangan keras suara yang tidak. Kalau ada kesalahan, maafkan dia. Jelaskan yang jelas, yang bagus bagaimana. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang bagus. Jangan kita lihat orang berbuat jelek, langsung kita marahi. Akan semakin jelek dia nanti. Akan semakin bermasalah dia nanti. Jadi kalau dia jelek, ayo ya
pelajaran agama kita. Yang tepat begini-begini. Lama-lama mulai berubah. Seperti gua ngurus ini di sini ya kan dulu dari kan masih orang pergi ke pasar pakai pakaian ya kurang sopan belajar agama. Caranya juga. Tapi sekarang sudah masuk beliau di sini, bangun Ustaz ngajar, alhamdulillah berubah. Yang penting harus pilih dengan lunak dan lembut dihadapi insyaallah mereka. Karena mereka tidak tahu atau ini pengaruh lingkungan. Ini tidak tahu lama-lama insyaallah. Jangan pernah jenuh. Wal mau'idil hasanah. Wajadilhum. Nah, kalau dia bermujadalah bila jelasan, diskusi dengan mereka dengan cara yang baik, mereka akan tunduk dari lawan-lawan. Itu terjadi di Mekah. Dari Mekah diambil alih kembali oleh Rasulullah SAW menjadi milik orang Islam kembali. Itulah sifat-sifat itu. Bapak-bapak yang berbahagia, ini sudah jam berapa? Jadi metode yang tadi, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini metode ini yang diterapkan oleh ulama dalam dakwahnya. Antara lain salah seorang guru besar kita almarhum Bapak Syekh. Kita dengar dari beliau, orang Pancor dulu tak dengar. Akhirnya beliau diterima oleh luar Pancor dulu. Orang Pancor tak mau menerima beliau. Pertama kali nggak mau sama sekali orang Pancor. Hanya orang jauh yang datang. Diterima di jauh. Itu sejarah itu orang Mekah tidak mau menerima beliau, orang Madinah menerima beliau. Beliau juga manusia orang Pancor tak menerima begitu saja. Kalau orang luar menerima. Itulah ilmu dan seterusnya sekitar dari perayaan kita. Itu jangan Rasulullah SAW. Jadi ulama menerapkan metode dakwahnya Rasulullah SAW, maka berhasillah dia para manusia termasuk Abul Madaris bin Masadi. Kenapa Abul Madaris? Sebelum beliau itu banyak guru-guru kita tak ikan banyak. Cuma mengajar di rumah-rumah, mengajar di masjid-masjid. Beliau lah pertama kali membangun madrasah di Lombok ini. Karena kita itu zaman, dakwah itu zaman juga. Metodenya tetap ada, mau'izatil hasanah tetap ada. Cuma wasitah perantaraan yang digunakan kita ikut zaman. Selama sesuatu tidak bertentangan agama Islam ikut saja. Kamu madrasah, ya sekarang sudah harus begitu. Jadi sekarang orang kalau tidak doktor, tidak jadi dosen walaupun ilmunya masya Allah. Kalau tidak ada emaknya, tidak jadi dosen. Tapi ilmu bukan emak, banyak emak, tidak punya ilmu kadang-kadang. Tapi dapat emak. Tapi peraturan memang begitu. Kalau tidak ada emaknya, tidak ada doktornya. Seperti saya, belum profesor misalnya, tidak boleh ngajar S3 di peraturan. Lebih baik orang lain ngajar di hadis atau ulumul hadis, walaupun bukan jurusannya sudah profesor. Itu yang hormat. Peraturan. Jadi kita ikut zaman. Yang penting peraturan yang beredar, yang terjadi, tidak bertentangan ajaran Allah Rasulnya ikut saja. Alhamdulillah dari jaringan banyak kawan-kawan kita sudah berfungsi alhamdulillah. Karena dengan cara itulah orang akan menyegani dia atau memilih madrasah bagus. Kita zaman sekarang seperti itu. Kalau dulu ilmu ini dilihat, ilmu bukan di sini saja, di Azhar juga begitu. Kalau dulu ilmu, Syekh Syarawi, tahu Syekh Syarawi kan orang Mesir. Syekh Syarawi, masalah tidak ada profesornya, dokternya, tidak ada sama sekali. Tamat Azhar, tapi ilmunya pokok ulumu al-asatid. Al-asatid bahasa Arabnya profesor bahasa Indonesia. Kalau kita kan ustaz guru madrasah. Kalau ustaz bahasa Arabnya profesor ustaz. Kalau ustaz profesor. Ustaz profesor. Kalau kita kan ustaz di Hidayah ustaz. Kalau di Azhar di Arab itu kalau ustaz sudah profesor. Ustaz doktor. Jadi profesor. Syekh Syarawi mana ada doktornya?
la matsila lahu, tidak bandingnya. Bukan karena saya, karena guru saya yang paling hebat di Mekah dulu, Syekh Ismail dari Yaman, muhaddis besar. Bangga Syekh Sarawi, masya Allah Syekh Sarawi kalau terkait tafsir dari segi bahasa, istilah, masya Allah, Allah sedikit seperti beliau. Guru saya, yang paling saya. Syekh Sarawi, saya ingat beliau sudah sama-sama maulid di Jeddah sekali. Kami maulid di rumah orang miliarder di Jeddah. Beliau datang dari Madinah, diundang hadir di majelis pengajian maulid Nabi. Disuruh menyampaikan, tapi saya masih capek baru datang dari Madinah. Terus saya. Tidak ada. Syekh Muhammad Ghazali, orang Mesir juga, tidak ada profesornya, tapi ilmunya di dakwah Islamiyah dia ada punya profesor. Digunakan. Tapi sekarang zaman berbeda. Seperti makanya istabiqul khairat, roda dan kebaikan. Pastiqul khairat. Maka anak kita sekolahkan saja sekarang ini. Sesuai kemampuan kita dari S1, S2, S3, peran-peran seperti itu. Kalau tak begitu nanti nggak bisa mengajar di mana-mana. Ilmu banyak nggak bisa mengajar kan rugi. Silahkan. Bukan anak kita belajar. Kalau dokter. Kenapa profesor tadi dapat dari sekolah, dari kuliah profesor itu? Cuma dari pengabdian dia, dari tulis-tulisnya. Maka saya profesor sulit bagi saya. Saya nggak banyak nulis, banyak mengajar. Saya banyak mengajar kitab, Bukhari, Muslim, saya ajar langsung. Pakai kitab, banyak baca, saya jelaskan sebenarnya. Gimana banyak nulis? Kalau tak wajib-wajib saya tidak tulis, apalagi saya akan mencari yang tulis, makanya pertama profesor itu berat sulit. Saya bilang, murid bapak ada sudah profesor dari Lombok, ada dua sudah berusaha profesor dari Lombok. Kalau dari sini banyak sekali, banyak yang dari Jakarta, dari Jawa banyak. Kenapa sudah profesor, murid Hasan sudah profesor? Saya bilang saya begini. Andai kata profesor ini bisa didapati dari kuliah, saya akan masuk kuliah untuk profesor. Lebih saya ikut kuliah saja. Saya lebih cepat masuk kuliah karena saya lagi masuk lagi belajar semuanya. Tapi untuk buat bahas, saya bilang buat bahas di hadis, hadis sudah banyak sekali. Apa coba buat lagi? Itu berat seperti saya. Oke, saya sulit dan profesor. Alhamdulillah, bapak saya kita ini walaupun tak profesor dan itu apa? Ilmunya pokok ulumul jami, di atas ilmu kita semuanya di bidang agama. Masya Allah. Mengabdi lillahi ta'ala dengan kemampuan yang ada, kemampuan ekonomi beliau, kemampuan ilmu beliau, berjuang dari nol lillahi ta'ala, maka Allah SWT angkat derajatnya di sisinya. Dan Allah ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak beliau bisa berbaru di akhir nanti. Mudah-mudahan supaya ibu ini tetap jalan dengan baik, tetap berjuang dengan baik, tetap menjadi tamatan-tamatannya di teladan masyarakat Nusantara bangsa. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya Rasulullah SAW dalam dakwahnya ya selesai dakwahnya meninggal di Madinah umur 63 tahun. 63 tahun dakwahnya, masya Allah, di Mekah di Madinah itu. Kalau meninggal dunia, saya sudah habis 63 tahun 65 ini lam amal syai'an, untuk disiasati apalagi untuk orang lain. Rasulullah 63 tahun. Karena Rasul ini kalau sudah habis tugasnya, Rasulullah mengambilnya. Karena sudah dari tugasnya sudah habis menyampaikan kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah mengambil beliau lagi. Dia dikubur di Madinah, di masjidnya. Dulu kuburnya bukan di masjid, kuburnya di luar masjid. Karena tidak boleh kita kubur mayat dalam masjid, tidak boleh. Beliau bukan masjid tempatnya dulu, mas kami dimasukkan. Kenapa? Jaganya orang Mekah. Kenapa? Karena banyak bidah-bidah yang terjadi. Sulit dijaga. Kalau di luar masjid, sulit dijaga. Kalau di dalam masjid, kalau sudah selesai salat, tutup masjid. Dijaga mudah. Makanya sudah dimasukkanlah masjid kami, kubur kami di masjid supaya mudah dijaga. Itu agar orang-orang Mekah namanya saja.
kasih sayangnya kepada kita, kalau banyak baris salat kepada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur kepada Imam besar Rasulullah SAW yang sudah membawa Islam ini, mengajarkan kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang Islam, mukmin. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban-kewajiban, menjauhkan larangan-larangannya. Karena iman ini yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Yazidu bi at-ta'at wa yanqusu bil maksiat. Iman ini bertambah dengan taat dan berkurang iman ini dengan maksiat. Pada berbahagia, mudah-mudahan Pak pejuang ada di sini, Pak Ustadz Muhammad Soedi, Ustadz Musuki dan Ustadz yang lain dari semuanya yang mendapat sehat walafiat, mudah-mudahan terus dari terjalan lancar, meningkat terus yang ada di Jabodetabek ini, dan mudah-mudahan keluarga kita selama di dunia dapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sebelum saya akhirkan masih ini ada kita sama-sama berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Akhiran aku lakum wa lakunna jami'an wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.